Banyak pengusaha yang mendapat keuntungan dari bisnis lamanya dan bingung selanjutnya mau ngapain. Nah, tapi ada loh yang memilih untuk menyimpan hasil usaha tersebut, tapi ada juga yang membuka peluang usaha baru. Misalnya dari bisnis skincare beralih buka peluang di usaha F&B. Nah, si pengusaha ini sebenarnya pengen banget nih membuka peluang itu, tapi ada juga loh dia tuh nggak berani, walaupun ada keinginan, ada keyakinan ingin membuka tersebut. Halo Coach. Halo. Nih Coach, jadi topik hari ini tuh membahas ada pengusaha nih yang dia udah sukses di usaha lamanya, terus dia tertarik nih untuk membuka peluang di usaha baru gitu dengan bidang berbeda. Tapi kayak dia udah pengen, tapi dia masih belum ada keberanian nih Coach. Nah ini tuh gimana ya Coach? Sebenarnya apa yang menahan hal tersebut tuh? Yang paling sederhana dalam sebuah bisnis, ya walaupun sebenarnya banyak yang tidak sesuai ya, yang artinya ada istilah namanya konglomerasi. Ya ini saya belum ngomong tentang NLP dulu, tapi tentang konglomerasi. Bisnis yang konglomerasi adalah bisnis yang awalnya dia buat satu bisnis, tapi dia butuh pengembangan di berbagai bidang, maka dia menjadi gurita bisnis untuk berbagai bidang, untuk memperkuat bisnisnya dia, bisnis utamanya. Jadi itu yang disebut namanya konglomerasi. Kadang-kadang konglomerasi bisa saja dia bisnisnya malah di luar bidang yang utamanya. Dia keluar tuh dari bidang utamanya. Ya katakanlah, makanya kenapa mereka bisa bikin bisnis-bisnis baru. Nah memang idealnya kalau dari sebuah bisnis, idealnya adalah lebih baik bisnis itu harus tahu dulu core bisnisnya apa. Kalau core bisnisnya dia adalah bisnis makanan, kalau dia mau menjadi besar, berarti kan harus yang paling gampang, yang paling mudah adalah misalnya apa? Menjadi, kalau misalkan bisnisnya makanan, mungkin dia bisa buat catering. Mungkin bisnis yang paling masuk akal, dia mungkin bisa bikin masuk ke cake pastry. Atau yang mungkin paling masuk akal, dia bisa buka cafe. Nah itu yang masih deket-deket. Kalau yang terlalu jauh, kadang mereka tidak bisa ngelihat peluangnya itu bener atau enggak. Jadi wajar mereka punya ketakutan. Yang kedua, kalau kita berbicara dari sudut, saya tidak berbicara mengenai bisnis, yang saya bicara mengenai NLP adalah kenapa sih ada seseorang dia pengen melakukan sesuatu tapi dia ragu. Sebenarnya dalam otak manusia ada yang namanya pikiran bawah sadar yang fungsinya untuk melindungi supaya dia tidak mengalami rasa sakit. Karena kalau dia gagal, maka dia mengalami rasa sakit. Daripada itu lebih baik dia tidak melakukan apa-apa, cari aman. Dan dia mungkin juga akan hitung tuh, kalau uangnya ditaruh di bank atau dia taruh investasi, bunga investasinya cukup besar dan lebih besar daripada bunga yang akan dihasilkan ketika dia bisnis, mendingan bunganya ditabung. Sedangkan kalau bunganya ternyata lebih kecil ditabung, lebih gede dari bisnis, maka dia akan buka bisnis. Gambarannya itu dulu. Jadi yang paling gampang adalah sederhananya seperti itu. Nah, hal-hal yang menghambat itu kenapa itu bisa terjadi? Ya, ada yang tadi saya bilang, itu yang disebut namanya limiting belief, yaitu adalah belief yang menghambat dia, yang membuat dia tidak bisa mencapai tujuan. Jadi belief itu menghambat dia, membuat dia kok kayaknya gue gak mau ngelakuin ya, kok kayaknya gue gak mau ngelakuin. Jadi karena dia akan keluar dari zona amannya, zona nyamannya. Seperti itu. Berarti kalau misal kayak gitu, ada si orang tersebut ini memikirkan untung ruginya juga ya, Coach ya? Ya pasti, makanya kenapa cara yang paling gampang sederhana, dia harus menghitung, mengevaluasi masuk akal enggaknya untuk bisnis itu berjalan atau enggak. Kalau enggak make sense buat dia, maka dia nggak akan ngelakuin. Walaupun memang banyak orang yang juga cuek banget tuh, yang membuat bisnis buat aja, masalah laku atau nggak laku ya bodo amat deh, coba aja. Saya kasih contoh gambaran yang paling dasar lah, sederhana. Saya tadi pagi ngelihat satu TikTok, ada saya nggak bisa nyebut dia influencer ya, tapi ya dia influencer juga, dia pemain film, dia juga barista. Saya nggak tahu pernah dengar nggak film yang namanya Filosofi Kopi? Oh, pernah. Nah, jadi dalam film Filosofi Kopi yang di nomor Filosofi Kopi 1 kalau nggak salah,
itu ada satu tokoh namanya Aga, AGA, Muhammad Aga. Muhammad Aga ini di dalam film itu dia main film, tapi memang Aga ini memang terkenal di dunia kopi. Jadi kalau istilah kita pendekar kopi itu dia adalah salah satu pendekar termasuk yang hebat. Dia buka banyak bisnis, dia buka banyak beberapa coffee shop. Jadi setelah filosofi kopi, karena filosofi kopi bukan punya dia cuma main film supaya benar-benar barista, dan kemudian dia bukalah beberapa coffee shop. Nah, ketika dia membuka beberapa coffee shop, saya juga menemukan beberapa coffee shop yang dibuka sama dia juga bangkrut. Ada yang bangkrut. Jadi di beberapa tempat bangkrut, gak berjalan dengan sebagaimana mestinya, walaupun di tempat yang ramai. Nah, tadi pagi Tote muncul FYP di saya. Dia pengen buka coffee shop di Cirende. Di Cirende, di depan Aneka Buana. Jadi Aneka Buana gedungnya sebelahnya ada satu tempat yang kosong. Dia pengen buat coffee shop di sana. Pertanyaannya apakah laku apa enggak saya juga nggak tahu, karena masalahnya coffee shop baru mau dibangun nih. Tapi menurut pasar, menurut beberapa orang di pasar, beberapa cerita, coffee shop di daerah Cirende katanya kurang bagus penjualannya. Kecuali merek yang T dan U, pasti ada tahu yang 4 kata, 4 abjad gitu kan, dan ada satu lagi merek apa. Nah, buat saya pribadi, saya nggak bisa komentar gitu, karena ya balik lagi ya, mengenai kadang-kadang bisnis itu bisa saja perkiraannya bisa saja benar, bisa juga salah gitu loh ya. Kayak teman saya juga dia buka di daerah Cinere, dia buka awalnya sebenarnya buka resto ya, resto dengan ada minuman, dan saya lihat tempatnya rame. Ramenya bukan karena kopinya specialty, bukan karena kopinya begitu luar biasa, enggak. Menu makanan utamanya karena restonya, dan rame banget. Jadi makanya kadang-kadang kita nggak bisa menebak apakah ini akan rame apa enggak. Ya memang ada rumus yang bisa kita perhitungkan, ada beberapa hal mengenai lokasi dan sebagainya, itu bisa kita hitung. Tapi masalah yang berkaitan hal-hal tertentu itu yang menjadi tanda tanya gitu loh, berkaitan hal itu. Jadi makanya kenapa seseorang berbisnis harus menghitung tuh, ini make sense apa nggak make sense, masuk akal nggak masuk akal, bisa jalan atau enggak, harus dihitung dengan matang. Bahkan kayak contoh lah, nggak usah jauh-jauh lah, Jerome Pauline, dia kan bikin bisnis juga, ya namanya Menanti. Iya, Menanti. Bisnis Menanti, kenapa dia pertama dia buka itu booming sampai banyak yang franchise kemana-mana jalan dan sebagainya, akhirnya ujungnya tutup. Kenapa? Karena yang dimajukan adalah si Jerome Pauline-nya, si influencer-nya. Jadi ya balik lagi ya, sebuah bisnis itu memang harus dihitung dengan matang gitu ya. Ini mau jalan apa enggak. Mungkin kalau Muhammad Aga itu dia bilang dia berani buka, dia jalan aja, dia berani ngelakuin sesuatu, ya itu masalah nyali, balik lagi masalah nyali gitu ya. Masalah kadang-kadang yang namanya bisnis pasti ada hitung-hitungannya ya. Memang yang paling gampang, kalau ada beberapa orang kalau ngelihat sebuah kalau mau jualan warung-warung kecil, ada beberapa rumus. Memang ada beberapa rumus yang mengatakan selama ada Bank BCA dan ada ATM Bank Mandiri, itu ada peluang tempatnya bagus. Ada yang rumus kayak gitu ya, ada yang kayak gitu-gitu. Jadi ada rumus-rumusnya mesti dihitung gitu loh. Dari jarak itu berapa lokasi dan sebagainya. Ya kalau saya secara pribadi sih nggak bayangin ya. Kalau Aneka Buana, menurut saya itu kan supermarket yang cukup ramai ya. Tapi biasanya yang datang Aneka Buana sih levelnya middle ke bawah gitu loh. Jadi agak ragu juga saya. Kalau coffee shop kan mainnya bukan middle bawah, tapi middle atas gitu loh. Jadi makanya juga agak hal-hal yang kayak gitu agak berbeda. Kayak kemarin saya juga pergi ke salah satu coffee shop di daerah Fatmawati, tempatnya menyenangkan, kecil. Kopi shopnya juga lebih advance gitu ya, lebih advance maksudnya jenis minumannya tuh bervariasi banget yang dikaitan di kopinya, bukan yang kayak teman saya punya buka di Cenere cuman buka begitu aja tapi ramenya minta ampun karena makanannya. Jadi balik lagi saya cuman kasih gambaran bahwa hal-hal yang menghambat itu ya bisa diatasi dengan cara dia menghitung, mengkalkulasi masuk akal atau enggaknya. Kemudian setelah itu mungkin dia juga harus ngelihat apakah bisnisnya itu ke depan dia bisa sustain atau enggak, itu balik lagi seperti itu. Tapi kalau saya secara pribadi boleh jujur ya, saya sih nggak gitu berani ya masuk ke bisnis makanan. Karena
This is not my main things gitu loh, karena saya bukan expert di sana. Ya walaupun ada banyak yang bisa sukses juga. Dari segi persaingan juga nggak, Coach? Kalau makan Persaingan sih nggak ada masalah ya. Nah jadi balik lagi kalau saya pribadi, balik lagi ke peluang-peluang bisnisnya. Yang penting adalah dia bisa menghitung, dan kalau di dalam NLP kita bisa ngelihat ada limiting belief. Limiting beliefnya tinggal pertanyaan mau dihilangkan atau enggak. Kalau mau dihilangkan ya tinggal beli buku saya lah. Ya seperti buku saya, jangan biarkan mental block menghancurkanmu gitu ya. Itu juga salah satunya. Dan walaupun mau cari di YouTube-nya juga ada cara bagaimana menghancurkan mental block. Tapi maksudnya dari gambaran tersebut kita tahu bahwa orang mesti pakai perhitungan yang matang untuk dia mau ngejalan bisnis atau enggak menjalankan sebuah bisnis. Tapi kalau misalnya kasusnya misalnya pengusaha udah ada perhitungan nih, Coach, yang udah rinci gitu, tapi masih aja ada. Ya itu tadi, kalau mama dia ragu kan pasti artinya ada mental block dong, ada limiting belief dong, ada sesuatu yang dia tidak bisa, seperti yang dia tidak yakin gitu. Ya berarti kan artinya ada salah satu yang tidak yakin. Tugas dia mencari data itu yang membuat dia yakin. Kalau nggak dia nggak yakin nggak bisa. Sama aja kayak gini contoh lah, ada satu orang lah, anggaplah Lang datang ke saya bawa proposal, Pak ini proposal Pak, ini pasti sukses. Saya kan ngitung masuk akal apa nggak masuk akal. Ya dong, saya selama ini perhitungan saya sih nggak pernah meleset ya. Karena ada beberapa orang ngeliatin dan sebagainya. Saya sih bukan tipe orang yang berani invest begitu aja, yang saya kenal Lang main saya invest, kagak, saya ngitung tuh ini masuk akal apa kagak, nggak masuk akal saya nggak buka. Gitu gambarannya. Wah, ini seru banget nih ya topik kali ini, pembahasannya dengan Coach Syarif. Untuk teman-teman semua yang ingin tahu lebih lanjut bisa langsung join aja di grup WhatsApp yang ada di bawah. Nah, sekian dari aku, Aya. Dan saya Coach Antoni Syarif mengucapkan terima kasih, sukses buat Anda, sampai jumpa NLP for Business untuk Indonesia. Bye-bye.